Jadi dakwah itu tahapannya ada 4. Allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qouli. Yang Allah ceritakan, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, berdakwalah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhan. Di sini dalil pertama kalau dakwah itu harus di jalan Allah. Untuk Allah. Pertama, tapi caranya apa? Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah 2 makna. Hikmah itu 2 makna. Makna yang pertama hikmah adalah ma wafaqatis sunnah atau ma wafaqatil Quran wa sunnah. Apa yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, itu makna hikmah. Jadi ketika dakwah harus sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Makna yang kedua dari hikmah, tafsirnya makna hikmah di situ dengan hikmah adalah dengan lemah lembut. Dengan hikmah itu kata hakam, bijak sana. Secara bahasa hikmah artinya bijak sana. Maka bil hikmah ditafsirkan para ulama yang pertama adalah sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang bijak sana, yang lemah lembut. Ini makna hikmah. Jadi satu cara dakwah yang pertama adalah apa berarti? Apa jadi dari tafsir ini kita maknanya apa? Berdakwah kepada Allah dibangun di atas hikmah. Hikmah itu sesuai dengan kitab dan sunnah. Berarti di atas ilmu dengan cara yang lemah lembut. Jadi pertama di atas ilmu dengan cara yang lemah lembut atau dengan cara yang bijaksana. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Dari ini dulu kita kupas. Jadi kalau gitu, kalau kita dakwah kepada orang dengan lafal-lafal yang bombastis, orang gak terima, jangan salahkan orangnya. Terkadang cara dakwah kita yang salah. Antum tuh kenapa kayak gini? Haram. Antum tuh gitu, bid'ah. Antum tuh begitu, syirik, kafir. Takut orang ikut iman. Oh Ustaz, dia memang orangnya dablek, gak mau dengar. Ya jangan langsung gitu. Coba kita koreksi, mungkin cara dakwah kita yang salah. Allah udah bilang kok bil hikmah wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Makanya ketika ada seorang sahabat yang masuk Islam, beriman kepada Nabi, tapi ngomong sama Nabi minta izin karena tidak bisa meninggalkan zina dan minuman keras. Apa jawab Nabi? Nabi gak bilang tak bisa, kalau gitu neraka enggak. Ya sudah, kalau memang tidak bisa, yang penting kamu jangan bohong. Ketemu temannya, kamu habis minuman keras ya? Iya, malu. Iya, malu. Akhirnya malu-malu terus tidak minum keras. Kamu habis minum keras? Enggak. Akhirnya bisa enggak. Kayak gitu. Di antara hikmah Nabi buat. Ya. Ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, sahabat marah-marah semua. Nabi bilang, "Dah, biarkan sampai selesai kencingnya." Ya. Setelah selesai kencing, tidak dimarah-marah juga. Didatangi. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat ibadah, maka semestinya digunakan untuk ibadah, bukan tempat yang kotor. Masajidillah, kayak gitu kan. Akhirnya sudah dia menerima Islam dengan akhlak Nabi, hikmahnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kasus, ketika ada orang yang sholatnya misalnya kelebihan atau kurang, sholat asar 3 rakaat, kita lihat, terus kita mau dakwai dia, meluruskannya. Nah ini tinggal diuji bagaimana retorika yang kita gunakan, hikmah atau kasar. Ketika kasar, Pak, Bapak tuh tahu dah, tadi sholat 3 rakaat gak sah, batal sholat, ulanglah. Ini bapak-bapak suruh kayak gitu, sakit hatinya, sungguh deh. Tapi kalau antum bilangnya beda, Assalamualaikum dulu yang berjamalah, gimana Pak? Dari mana kabarnya? Sudah mujamalah, udah basa-basi. Pak, maaf tadi saya lihat
sholatnya itu kurang 1 rakaat Pak. Oh iya, iya Pak benar. Nah, cak mana? Gimana? Nah, sebenarnya kalau dalam syariat Islam hukumnya kalau kurang 1 rakaat tidak masalah, nggak perlu ngulang sholatnya. Tinggal tambah aja 1 rakaat terus sujud sahwi 2 kali. Oh gitu ya, sudah selesai. Satu dibombastis salah, tersentak hatinya, satu dapat ilmu dengan pengajaran yang kita berikan dengan bahasa yang makanya jangan sampai kita salah cara orang lain. Dan salah cara ini telah Allah jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dan karena rahmat dari Allah lah engkau bersifat lembut kepada mereka. Kalau sekiranya kamu itu kasar, keras hati, maka niscaya mereka akan berpaling dari menjauhi. Ini dalil ketika seorang dai kasar, keras hati, jangan salahkan mad'unya lari dari dirinya. Kenapa? Karena Allah telah kabarkan di Al-Quran. Dan faddu min hawlik. Mereka akan lari dari. Ya. Dan banyak sekali dari seputar itu. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Yassiru wa la tu'assiru. Beri kemudahan, jangan buat kesusahan. Dan banyak dari yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang keempat ini sudah 3 kan? Belum. Baru 2. Yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan. Dan ketika terjadi mujadalah, debat, diskusi, jadilhum billati hi ahsan. Debatlah dia dengan cara yang terbaik. Ya, debat pun pakai tata krama. Jangan debat kusir. Pokoknya sudah nggak ada debatnya pokoknya. Kalau pokoknya semua, kapan batang sama dahan-dahannya? Pokoknya semua, akarnya semua diambil. Tidak bisa. Makanya ketika terjadi debat dengan cara yang sebaik-baiknya, apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kita buat kesepakatan ketika debat. Kita standar kebenaran kita apa? Oh, Al-Quran Sunnah. Berarti kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, maka siapa di antara kita berdiskusi ini ada yang bisa bawa dalil Al-Quran dan Rasul dan Sunnah dan benar dalilnya, maka kita harus merujuk kepada itu. Sepakat. Ajaklah diskusi, datang dalil, nggak datang dalil, maka dia akan ikut ke yang ada dalil. Selesai, tidak lama diskusinya. Kalau ngotot-ngototan, ya sudah debat, akhirnya emosi, akhirnya musuhan, lebaran tidak bersanjung, ya. Lebaran tidak berkunjung. Itu di antaranya. Terjadi kenapa? Karena tadi enggak dengan cara yang lembut. Enggak dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah dibangun dari sini. Sudah, itu 3. Quran surah An-Nahl ayat 125 mencakup 3 tingkatan. Nah, tingkatan keempat dalam berdakwah adalah dengan firman Allah. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang terbaik. Berarti sama dengan ayat tadi. Illa, ini tingkatannya, illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Berarti apa kesimpulannya? Tingkatan keempat. Boleh agak keras ketika debat dengan ahli kitab yang zalim, dengan non muslim yang zalim. Ketika enggak zalim, tetap dibangun di atas billati hiya ahsan. Ya. Jadi ada tingkatannya dalam berdakwah. Jangan langsung dengan kasar. Maka ada tingkatannya dalam berdakwah.